Monggo Pak Dekan. Terima kasih Pak Arief Sulistiono selaku pembawa acara dan pemateri nanti. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nganu ya, kebajikan, salam sehat. Yang saya hormati jajaran pimpinan Fakultas Seni Media Rekam, ada Bapak Pembantu Dekan 1, Bapak Ibu Pembantu Dekan 2, lalu Bapak Dekan 3, para ketua jurusan fotografi dan televisi, juga kepada ketua program studi, animasi film televisi, beserta sekretarisnya yang sudah hadir, para dosen yang hadir, juga yang saya bangga para mahasiswa Fakultas Seni Media Rekam yang penuh semangat muda, penuh energi dan smart gitu ya. Nah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu. Saya sangat berbahagia bahwa di hari Sabtu ini dalam suasana libur juga, tetapi kita tidak kendor dalam berusaha untuk terus maju. Kita akan mendengarkan sosialisasi Rektor nomor 1 tahun 2021 tentang pengakuan mahasiswa yang sangat berkaitan dengan konsep kurikulum baru kita, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, nanti sebagaimana yang telah disampaikan di awal oleh Pak Arief tadi, akan ada dua pemaparan utama, yaitu secara umum bagaimana konsep dari kurikulum baru yang rencananya akan kita Terputus Pak Dekan ya. Koneksi. Iya kayaknya. Bentar, chat Pak Dekan. Sebentar teman-teman ya. sampai yang kedua ya tadi Pak Arief. Ya. Halo. Yang kedua. Nah, ya. Yang kedua adalah bagaimana nanti aktivitas mahasiswa di luar pembelajaran berupa keikutsertaan dalam lomba, kompetisi tingkat nasional, dan lain sebagainya, sertifikat kompetensi dan lain sebagainya, itu bisa diakui, disetarakan sebagai mata kuliah. Nah, ini tentu sebuah kabar baik, di mana harapannya akan meningkatkan prestasi Anda para mahasiswa ini di tingkat nasional. Adik-adik perlu ketahui, dan nanti saya yakin Pak Arief akan memaparkan, bahwa banyak sekali kesempatan untuk berprestasi di pusat. LIDM, kontes robot, dan lain sebagainya. Kontes debat, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali, sehingga bila Anda bisa mengikuti itu sudah ada apresiasinya. Apalagi kalau menang. Nah, itu yang kami harapkan dampak dari peraturan rektor itu. Sehingga saya titip pesan pada bidang 1 dan bidang 2. Sepertinya putus lagi. Putus lagi ya Pak Sam. Oh, sudah. Aduh, putus lagi, maaf. Terakhir sampai pesan, Pak. Pesan saya, mari ini disosialisasikan kepada mahasiswa dan dosen secara bertahap agar dalam waktu yang singkat nanti bisa menuai hasil. Di sejumlah program dan lomba sudah di depan mata untuk para mahasiswa.
dan mudah-mudahan kita dapat menghadapinya. Dan terakhir sebelum saya tutup, terima kasih kepada seluruh panitia, para dosen dan jajaran pimpinan yang telah hadir, juga kepada mahasiswa. Semoga ini bermanfaat, dan saya titip pesan kepada Pak Arief maupun Pak Edial, kita punya slogan baru, Fakultas Seni Media Rekam, FSMR Yes, Youthful, Energizing, and Smart. Nanti tolong diperagakan ke salah satu mahasiswa atau beberapa mahasiswa. Kalau saya kemarin sudah ke dosen. Sekarang nanti giliran dari Bapak Ibu Pudek dan Ketua Jurusan yang mensosialisasikan itu kepada mahasiswa. Akhir kata, terima kasih. Selamat mengikuti. Saya akan menyimak dan nanti mungkin bila saya berhalangan menutup, bisa ditutup oleh Pak Arief atau Pak Edial. Silakan nanti di slide. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti. Dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kegiatan sosialisasi pengakuan karya prestasi mahasiswa untuk mahasiswa ISI Yogyakarta dalam kerangka Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka resmi saya buka. Terima kasih. Terima kasih Pak Dekan. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Dekan. Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Pembantu Dekan 1 untuk memberikan paparan tentang kebijakan dan konsep Kampus Merdeka. Monggo Pak Edial. Ya, terima kasih Pak Arief atas waktunya. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Seni Media Rekam, Bapak Dr. Erwandi MSN. Yang terhormat Bapak Ibu Pembantu, selalu keliru. Ibu Pembantu Dekan 2, Bapak Pembantu Dekan 3, Bapak Kajur, Sekretaris Jurusan, dan Bapak-Bapak Kaprodi, Bapak Ibu dosen, dan teman-teman semua. Ini kita membahas masalah, bukan masalah, karena perubahan iklim belajar, dan kemudian semuanya tentunya akan ada beberapa perubahan gitu ya. Saya ingin menjelaskan sedikit, nanti kalau ada kekurangan saya minta maaf. Tetapi ini pada dasarnya adalah begini, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, MBKM ini adalah hal yang baru di dalam dunia pendidikan, terutama akademis. Tentunya di sini ada dua jalur nantinya, ada jalur Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan yang satu adalah jalur yang biasa. Nah, jalur yang Merdeka Belajar MBKM ini, Merdeka Belajar ini nanti ada beberapa hal yang paling penting, adanya perubahan dalam artian perubahan proses belajar dan mengajarnya, sehingga diharapkan nantinya para mahasiswa dan kita semua ini harus mempersiapkan dari sekarang. Paling tidak dalam hal Kampus Merdeka Belajar ini ada ada beberapa hal yang harus kita siapkan semua, yaitu dari perguruan tinggi, paling tidak ada 5, di mana itu perlu ada keterkaitan. Nanti yang pertama adalah perguruan tinggi, fakultas, program studi, mahasiswa, dan mitra. Nah, mitra ini bisa berbagai macam. Tentunya progres mitra ini juga ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan di nantinya. Nah, bentuk kegiatan pembelajaran nanti ini ada sekitar 8 bentuk pembelajaran, yaitu di sini ada pertukaran pelajar, ada magang, asistensi mengajar di dunia pendidikan, penelitian, program kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, studi independen, dan membangun desa. Di sini ada 8 kegiatan, tetapi sementara ini ketiga prodi baru mempersiapkan 3 dulu, yaitu program magang desa, kewirausahaan, dan proyek studi independen.
dan pertukaran. Nah, ada pertukaran pelajar. Tentunya di masing-masing prodi nanti ada beberapa hal yang berbeda. Kecuali di animasi ya kayaknya sudah dari awal. Nah, program ini itu ada program yang disebut ada 40 SKS nanti di akhir masa kuliah. Jadi mahasiswa diharapkan pada saat mengikuti program ini nantinya ada sekitar 20 dan 20 SKS, sekitar 40 SKS yang harus dijalani di sekitar semester 7 dan semester 8, 6-7 kayaknya. Nah, proses ini nanti ada beberapa proses, misalkan di sini ada pertukaran pelajar. Nah, pertukaran pelajar ini ada 3 hal yang paling penting. Nanti sementara ini baru digodok adalah pertukaran pelajar dengan tingkat perguruan tinggi yang sama. Maksudnya perguruan tinggi yang sama di sini misalkan saya pengen desain. Misalkan, saya bisa mengambil beberapa mata kuliah yang hubungannya dengan desain di Fakultas Seni Rupa di jurusan Diskomfis. Atau saya ingin mempelajari dan mendalami sejarah seni rupa, maka saya bisa mengikuti pelajaran sejarah seni rupa di Fakultas Seni Rupa, misalkan di Seni Rupa Murni. Itu kalau program studi dengan perguruan tinggi yang sama. Nah, kemudian tetapi ada juga pertukaran pelajar program studi yang sama dengan perguruan tinggi yang berbeda. Tetapi juga ada program studi pertukaran dengan perguruan tinggi yang betul-betul berbeda. Maksudnya di sini misalkan ada yang satu fakultas, ada yang berbeda fakultas, ada yang berbeda universitas, itu perbedaannya. Mungkin terus Pak. Nah, ini misalkan perguruan tinggi yang sama, itu misalkan fotografi produk. Gitu. Fotografi produk, saya ingin memotret produk, sehingga saya ingin tahu produk, saya mengambil beberapa mata kuliah yang ada di desain interior, desain komunikasi visual dan sebagainya. Ini kita teruskan aja contohnya nanti. Saya 15 menit ya Mas ya, dan di jatah 15 menit saya harus cepat. Nanti takut mengganggu. Nah, terus yang kedua aja. Nah, ini program magang. Nah, ini program magang ini juga 20 SKS. Nah, nanti program magang ini bisa bukan sebanyak 1 sampai 2 semester ini. Ini adalah sebenarnya tujuannya adalah bagaimana program ini untuk mendapatkan pengalaman kerja industri nyata. Sehingga dengan program ini nanti akan mempunyai pengalaman di dunia industri, sehingga mereka akan bisa bersaing pada saat mereka masuk ke dunia industri. Nah, program magang ini tentunya ada beberapa hal yang perlu nanti kita siapkan, karena di sini begitu magang 1 semester tentunya ada sekitar 20 SKS. Dari semua program ini ada sekitar 20 hingga 20 SKS yang harus terproses, sehingga ada hal yang pengganti ekuivalen dari beberapa mata kuliah. Nah, tentunya ini dibutuhkan sesuatu hal, kita harapkan nanti di antara mahasiswa harus terbuka, harus bekerja sama, harus membuka informasi dan komunikasi, yaitu dari paling bawah, dari dosen wali, sekretaris jurusan, kaprodi, hingga ke bidang akademik dan pendidikan. Karena nanti proses ini agak sedikit panjang. Nah, proses ini bisa dimulai dari awal ataupun proses ini kesemuanya bisa berproses dari akhir. Nah, nanti diharapkan dengan tujuan magang ini mahasiswa akan mendapatkan skill di tempat dia magang. Nah, sementara ini kita magang hanya 2 sampai 3 bulan atau 1 sampai 2 bulan. Nah, program magang yang ada di sini itu sampai 2 semester, karena bisa melibatkan 20 SKS dan 20 SKS berikutnya. Nah, prosesnya tentunya ini juga tidak butuh komunikasi yang sangat jelas. Misalkan gini, ya program maju lagi 1 Pak, ya.
Terus aja deh, terus yang ketiga aja, yang ketiga. Karena nanti itu teknis sekali. Yang ketiga aja, Pak. Ya. Nah, asistensi mengajar di satuan pendidikan. Nah, sebenarnya ini sudah dilakukan kepada teman-teman yang sudah pernah melakukan, misalkan di suatu daerah, saya bekerja sama dengan SMK atau SMA atau dimanapun, terus kemudian saya menjadi asistensi untuk mengajar. Nah, kegiatan ini sebenarnya sudah ada semuanya. Hanya sekarang ini diorganize, terus kemudian kita lakukan proses asistensi ini, sehingga nanti diharapkan nanti ada transfer knowledge dari Anda ke siswa-siswa ajar. Nah, ini bisa kemanapun, bisa biasanya ini masih ada tarik ulur, apakah di daerah satu provinsi, dua provinsi, atau di luar pulau. Ini saya masih kurang jelas ya Pak Go. Ini apakah di luar provinsi kayaknya ya? Kalau konsep besarnya kan memang begini, tapi ya mungkin kita tidak begini dulu. Iya, kita tidak begini dulu kan. Nah, ini adalah konsep besar yang nantinya ini di luar provinsi. Terus kemudian Pak, yang ketiga adalah Nyun Sewu Pak. Ya, ini riset. Nah, proses riset ini adalah mahasiswa mengadakan penelitian atau kegiatan lembaga kepenelitian. Ini di laboratorium. Nah, ini misalkan Anda melakukan riset. Anda mempunyai sebuah riset di mana 1 semester. Nah, kemudian dari proses riset itu bisa dijadikan sebuah penghargaan berupa SKS juga. Nah, ini bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Nah, proses riset ini tentunya juga akan dibimbing dengan pembimbing-pembimbing langsung di penelitian. Jadi misalkan Anda bekerja sama dengan LSM tertentu untuk melakukan sebuah riset tertentu. Nah, nanti selama proses riset itulah yang nanti akan dihargai dan kita bekerja sama dengan proses riset atau dilakukan dengan riset mandiri. Kemudian yang ketiga Pak, yang E, nah ini proyek-proyek kemanusiaan. Ini juga sudah terjadi di beberapa sisi. Dulu kalau saya masih ingat itu dengan bencana Bantul, terus kemudian Merapi, tapi kita jangan berdoa ya untuk besok Merapi. Ini masalah nanti. Nah, proyek kemanusiaan itu banyak sekali sih sebenarnya. Kita bekerja dengan LSM, itu misalkan tentang LSM wanita, LSM tentang banyak ya, banyak hal yang kita gali di situ sehingga mereka kawan-kawan bisa mengikuti program-program itu dengan jangka pendek. Nah, saya berharap dari proses ini nanti Anda menyiapkan proses proyek ini untuk dijadikan sebuah proyek Merdeka Belajar. Yang berikutnya, Pak, saya takut nanti sosialisasi ini jadi terkurangi. Kemudian, nah ini kegiatan kewirausahaan. Nah ini memang ini sangat dilematis ya. Awal dulu bagaimana kita agak menisbikan yang namanya wirausaha, sehingga saya masih ingat kegiatan wirausaha dan manajemen itu kadang-kadang tidak digunakan. Nah, sekarang ini menjadi sangat penting, malah menjadi sebuah program wirausaha. Saya teringat sekali Pak Menteri itu mengatakan bahwa perguruan tinggi seni itu berdekatan dengan wirausaha, sehingga proses entrepreneurship menjadi sangat penting. Nah, kegagalan kita adalah bagaimana kita memasarkan dan kita memanage personal. Kadang-kadang kita susah, sampai sekarang pun kalau mahasiswa ditanyain, misalkan dari mahasiswa foto, gitu. Saya motret-motret begini kira-kira dihargai berapa, itu pun juga masih bingung. Nah, tentunya nanti dengan adanya kegiatan wirausaha, nanti Anda akan menjadi lebih tahu tentang bagaimana dunia usaha di luar. Nah, proses dunia di luar, proses usaha di luar itu adalah tantangan bagi Anda semua, karena itu nanti
dengan kegiatan wirausaha ini nanti diharapkan nanti Anda akan menjadi bisnis untuk berikutnya. Ada beberapa lulusan yang dari awal misalkan dia berusaha di wirausaha wedding. Nah itu dia membuat dari kuliah. Sekarang kan sudah banyak job kecil-kecil tuh. Ada job wedding, ada job dokumenter apa. Nah sekarang jangan berpikir lagi itu menjadi sebuah sambilan, tetapi bagaimana itu menjadi sebuah pendapatan yang nantinya kalau digali dari sekarang, dari kemahasiswaan tentunya nanti akan menjadi lebih hebat. Saya merasakan itu, mungkin teman-teman juga merasakan itu pada saat mahasiswa itu sudah bergelut di dunia itu, nanti begitu Anda sudah sarjana, proses itu akan menjadi melejit. Tapi akan berbeda pada saat Anda nanti sudah sarjana, baru dimulai, itu akan menjadi telat. Penghargaan legalitasnya telat. Nah, ini terasa sekali nanti, ya Pak Go, ya kita merasakan itu. Kemudian selanjutnya Pak Go, nah ini proyek independen, ini sudah sering ini, terutama di teman-teman televisi. Nah, kita melakukan sebuah proyek independen, misalkan ada karya besar untuk dilombakan atau proyek-proyek apa, sehingga nanti diharapkan dari proyek-proyek itu nanti akan menjadi sebuah proyek independen yang dilakukan secara bersama. Nah, proyek-proyek ini tentunya diharapkan nanti mahasiswa akan mengembangkan produk inovasi-inovasi. Kemudian tentunya berbasis riset ya, sehingga nanti diharapkan dari proses proyek studi atau proyek independen ini menuju ke ajang nasional dan internasional. Berikutnya Pak Arief. Nah, ini membangun desa. Wah, ini seperti KKN. Saya meneruskan, tetapi ini tentunya KKN tematik. Kalau sekarang P3 Wilson kalau itu tidak salah. Nah, kalau dulu hanya P3 Wilson itu sebulan atau 2 bulan, ini diharapkan dari 6 bulan hingga 1 tahun. Nah ini menariknya karena bisa berjalan di 20 hingga 40 SKS. Nah proses ini tentunya akan menjadi menarik karena dengan proses KKN Anda tinggal di suatu daerah, kemudian Anda membangun daerah itu yang awalnya itu tentunya hanya 1 bulan, 2 bulan. Sekarang sudah menjadi disetahunkan. Sehingga itu bisa setengah sampai 12 bulan. Tentunya di sini penghargaannya tidak menjadi 3 atau 4 SKS, tetapi sudah menjadi 20 hingga 40 SKS. Jadi Anda bisa bayangkan kalau Anda senang membangun desa Anda sendiri, Anda kembali ke desa sendiri untuk KKN dan membangun desa Anda sendiri, itu akan menjadi lebih menarik. Kemudian Pak Arief. Nah ini masih banyak ya proses-prosesnya. Kalau ini dijelaskan nanti saya dimarahin Pak Arief nanti. Mungkin ke awal dulu aja Pak Arief. Kita ke depan. Yang ada gambarnya. Nah setelah ini ya yang itu. Nah ini saya jelaskan sedikit. Jadi proses Merdeka Belajar Merdeka ini adalah proses di mana ada satu sisi mata kuliah yang jelas harus diambil dulu, yaitu sebanyak 80 hingga 86 SKS kalau saya tidak salah. Nah berikutnya, di proses berikutnya, SKS berikutnya, itu nanti ada proses yang Anda pengen ikuti. Nah sementara ini yang baru kita bisa lakukan yaitu kegiatan independen, membangun desa, dan kegiatan wirausaha. Tentunya ini bukan hal yang mutlak, karena setiap program studi mempunyai ciri khas masing-masing. Mungkin tidak itu, misalkan kegiatan saya ada satu sisi Kaprodi yang saya tidak itu Pak, tapi saya memilih ini. Tentunya itu tawaran setiap Kaprodi yang berbeda-beda. Sehingga dengan 40 SKS di sini diharapkan nanti proses setelah menjalankan 40 SKS selama 2 semester, nanti diharapkan langsung menuju ke tugas akhir. Nah ini ada hal yang sangat menarik nanti, ada beberapa hal, misalkan ada beberapa mata kuliah yang harus diakui, ada beberapa hal yang ini. Jadi
harapannya itu nantinya ini akan mahasiswa dihadapkan oleh masa depan yang bermacam-macam, sehingga penyaluran ini akan menjadi lebih baik. Pak, ada pertanyaan, Pak, kalau saya nggak ikut Kampus Merdeka, apakah saya tetap bisa mata kuliah biasa? Masih ada jalur untuk ke sana. Nah, memang ini proses ini tidak serta-merta berubah ya. Jadi ini tentunya ada dua jalur yang seperti saya katakan pertama kali. Jalur yang normal dan jalur yang Merdeka Belajar. Nah, nanti kita bisa tanya jawab. Tentunya ini dengan hal-hal yang berbeda. Saya harap ini nanti akan lebih jelas nanti. Nah, seiring dengan sosialisasi ini, dulu kita para mahasiswa itu kadang-kadang malu. Kenapa saya mengatakan malu? Dapat proyek misalkan wedding atau dokumenter dimanapun, itu tidak pernah terkuak. Justru disinilah yang kita harapkan. Penghargaan, kita menghargai teman-teman yang sudah melakukan sesuatu kegiatan. Misalkan, ya ini saya bercerita zaman dulu ya. Zaman dulu itu kalau dapat proyek wedding atau proyek dokumenter itu tidak pernah dibilangkan, malah kadang-kadang disembunyikan. Nah, padahal kalau itu betul-betul serius, itu nanti bisa masuk ke dalam kegiatan, ini salah satu contoh ya, kegiatan kewirausahaan. Sehingga nanti pada proses itu memang betul menjadi sebuah dunianya di masa yang akan datang, itu lebih tertata. Sehingga dia tahu akan apa itu yang disebut dengan cash flow, bagaimana untuk begini, dan sebagainya. Nah, sementara ini kan itu tidak hanya tercapai, tetapi belum begitu maksimal. Nah, diharapkan dengan bentuk kegiatan-kegiatan pembelajaran yang baru ini, nantinya hal-hal yang belum terakomodir di dalam proses berkegiatan mahasiswa akan menjadi lebih terlihat. Nah, ini harapan kita semua. Harapan ini tentunya akan bisa berjalan dengan maksimal. Tentunya kita butuh kerjasama dan bersinergi. Nah, tentunya kalau dulu kita agak malu-malu kucing untuk ikut lomba, malah sekarang didorong untuk ikut lomba. Nah, ini tantangan tersendiri karena kita harus mengetahui di mana positioning kita. Kita harus tahu bahwa di luar ini sudah semakin cepat. Kita tidak bisa kemapanan ini bertahan lama. Kita tidak bisa menunggu terus. Kita harus mulai bergerak. Sehingga nanti sosialisasi ini kita berharap masa lomba foto selalu yang menang malah universitas yang lain. Nah, kita juga kalah terus gitu ya Pak Arief. Padahal di situ ada proses yang lain. Saya pikir itu Pak Arief uraian singkat saya. Semoga berguna untuk kita semua. Maaf kalau ada kekurangannya karena ini adalah proses awal, pengenalan awal sebenarnya. Nanti ada proses-proses berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau ada kekurangannya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edial. Sama-sama. Baik, kita lanjutkan. Tapi sebelumnya, siapa yang masih ingat singkatan YES tadi yang disampaikan sama Pak Dekan? FSMR YES. Resen, nanti tak kasih goodie bag. Itu memang sasarannya begitu Pak, dibuat lama dulu, Bernali, lah sekarang dibuat kuis. Jatahnya Pak Arief bagi-bagi. Ayo, FSMR YES, singkatan YES-nya apa? Ayo teman-teman yang bisa resen. Yang masih ingat. Wah, lali gitu. Santan, Iqmal, Nova, Gandit, Raihan, ayo ingat nggak tadi FSMR? Yes. Fadli, ya silakan Fadli. Open cam kalau bisa. FSMR yes, Y-nya itu youthful, E-nya itu energize, kalau S-nya smart. Oke, bener nggak teman-teman?
Ada yang mau menyempurnakan atau itu sudah benar? Mas Janu minta tolong dicatat, nggih. Mas Fadli prodi apa? Angkatan berapa? Prodi FTV angkatan 2020, Pak. Oh, baik. Yang semangat slogannya. Diulang ya, yang semangat. Ya. FSMR, yes, terus singkatannya disebutin. Coba Fadli diulang. FSMR, yes, youthful, energized, and smart. Energizing mestinya. Oh, energizing. Oke, tapi nggak apa-apa. Mas Janu minta tolong, nggih. Mas Muhammad Fadli, FTV 2020 ya. Iya, Pak. Terima kasih. Nah, terima kasih. Siap. Mari kita lanjutkan. Terima kasih Pak Adial atas paparannya. Nah, paparan berikutnya tentu akan menyambung apa yang telah disampaikan Pak Adial tentang konsep Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, yang kalau bagian yang akan saya paparkan adalah implementasi terkait kegiatan-kegiatan yang khusus di bidang kemahasiswaan. Nah, teman-teman, tak share screen. Ya, semoga sudah muncul di layar teman-teman. Baik, ini judulnya, tapi kita perlu bicara sedikit tentang dasar hukum dari apa yang akan kita sampaikan kepada teman-teman pada pagi hari ini, yaitu Rektor telah mengeluarkan surat keputusan nomor 1 tahun 2021 tentang pengakuan karya prestasi mahasiswa bagi mahasiswa ISI. Nah, tentu saja ketika ini peraturan Rektor ISI Jakarta ya hanya berlaku buat ISI Yogyakarta aja, teman-teman ya. Ini mungkin tidak berlaku secara nasional, akan tetapi frame-nya sama dan semangatnya sama, bahwa setiap kegiatan yang dilakukan para mahasiswa dengan indikator-indikator tertentu, kriteria tertentu, itu bisa diakui sebagai sebuah atau sebagai bagian dari capaian pembelajaran. Jadi teman-teman, yang namanya, sebentar, tempat saya ulang. Ya, jadi konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka memungkinkan teman-teman mempunyai capaian pembelajaran yang tidak harus diambil di perkuliahan secara inti. Jadi mungkin analogi sederhananya begini bukan analogi ya, mungkin cerita sederhananya begini. Bagi teman-teman yang sekarang kuliah, mungkin akan berpikir bahwa 144 SKS itu harus ditempuh di kelas dan kemudian mempunyai nilai yang itu merupakan simbol dari pencapaian pembelajaran teman-teman. Nah, konsep kampus Merdeka Belajar itu memungkinkan capaian pembelajaran yang tadi biasanya diambil di kelas kemudian teman-teman mempunyai nilai, itu tidak semua, ya sekali lagi tidak semua harus diambil di kelas atau di prodi kalau bahasa dari Dikbudnya itu pembelajaran di luar program studi. Nah, akan tetapi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Edial, ada 80-86 mata kuliah inti yang memang harus diambil di prodi, ada sisanya, jadi 144 katakanlah dikurangi 80-86, itu teman-teman berhak menempuhnya di luar prodi. Nah, caranya bisa macam-macam. Nah, inilah yang nanti akan direkognisi. Nah, bagian yang akan saya paparkan adalah teman-teman bisa meraihnya melalui misalnya prestasi, melalui kegiatan-kegiatan dan sebagainya, nanti ada di paparan. Bisa melalui misalnya teman-teman katakanlah menempuh atau melakukan uji kompetensi yang berkaitan dengan profesi dan kemudian keluar sertifikat dari BNSP, itu pun mungkin bisa diakui menjadi nilai di mata kuliah tertentu. Nah, ini yang kemudian oleh ISI disebut sebagai PKPM atau pengakuan karya prestasi mahasiswa. Jadi mengapa ada kata karya dan prestasi? Karena ini tidak hanya prestasi tapi juga karya. Nah, ini semangat kita tadi, nanti akan kita ulang di belakang ya.
Saya akan mundur sedikit teman-teman, mundur sedikit dari pentingnya teman-teman berkarya, pentingnya teman-teman beraktivitas, dan pentingnya teman-teman berprestasi. Bahwa ada semacam apa ya istilahnya, kalau orang bilang itu biasanya kalau orang nyari kerja atau orang yang akan memberi pekerjaan itu akan memilih lulusan yang biasanya tidak melulu hanya soal dia jago dalam bidang tertentu, tapi dia juga jago dalam bidang-bidang yang lain. Yang ini satu keterkaitan dengan istilah hard skill dan soft skill. Hard skill adalah kemampuan teman-teman motret, kemampuan teman-teman shooting, editing, kemampuan teman-teman bikin gerak animasi dan sebagainya. Itu hard skill. Tapi soft skill adalah bagaimana teman-teman bisa bekerja sama, bisa memimpin tim, bisa berkolaborasi, kemudian teman-teman bisa mencurahkan gagasan, teman-teman bisa bercerita, problem solving dan sebagainya. Dan juga tentunya kreativitas. Nah, dua hal ini yang mesti ada di dalam setiap lulusan. Nah, apa yang ada di dalam mata kuliah itu umumnya hanya berorientasi pada hard skill, umumnya. Meskipun ada 3 capaian yang harus dipenuhi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan soft skill lebih banyak kepada aspek sikap. Nah, oleh Kemdikbud, kemudian soft skill ini dipertajam, teman-teman. Soft skill ini kemudian kebutuhannya dipertajam dengan banyak membuat kompetisi-kompetisi dan kegiatan. Supaya ketika nanti teman-teman lulus, soft skill-nya malah bisa lebih unggul. Karena ini yang banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan misalnya. Jadi ada sedikit cerita teman-teman. Ini saya cerita di bidang TV ya, karena kebetulan saya mendengarnya ya di bidang itu. Kalau teman-teman mungkin juga pernah mendengar, banyak kemudian pegawai-pegawai di stasiun TV itu bukan lulusan sekolah seni, teman-teman, bukan lulusan sekolah film dan TV, tapi macam-macam, ada yang pertanian, kehutanan, perikanan, bahkan peternakan dan sebagainya. Tapi datang dari kampus-kampus yang, mohon maaf harus saya katakan bahwa kampus-kampus yang mungkin lebih seolah-olah grade-nya lebih tinggi, ya, misalnya UGM, UI dan sebagainya. Kenapa? Apakah karena mereka pinter-pinter? Iya, itu soal yang berbeda. Tapi barangkali memang lulusan-lulusan yang ada di kampus-kampus yang kita akui mungkin lebih tinggi grade-nya dalam tanda kutip gitu ya, biasanya soft skill-nya lebih kuat. Nah, maka ISI Yogyakarta, khususnya Fakultas Seni Media Rekam, berkomitmen untuk memperkuat soft skill ini, teman-teman. Nah, tadi Pak Dekan sudah mention kompetisi-kompetisi yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada macam-macam. Kalau secara formal atau secara resmi, itu ada 22 kompetisi. Nah, ISI Yogyakarta pada tahun 2021 ini berkomitmen untuk mengikuti sebagian dari kompetisi yang dikeluarkan oleh Belmawa Dikti ini. Seperti kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia yang kemarin sudah diumumkan, dan sayangnya wakil dari FSMR belum terpilih. Enggak apa-apa, kita tetap semangat, akan kita kejar lagi di tahun depan. Kemudian ada PKM yang kemarin sampai kemudian meloloskan 2 wakil dari FSMR sampai tingkat PIMNAS, di mana PIMNAS itu adalah ajang paling bergengsi untuk pekan untuk karya ilmiah mahasiswa. Ada Gemastik, ada LIDM yang ini sedang kita diskusikan bersama para mahasiswa untuk mengirimkan wakil atau delegasi dari FSMR. Kemudian ada Festival Film Mahasiswa Indonesia, tahun kemarin kita sudah ikut meskipun baru sampai tahap final. Ada kontes debat yang sekarang juga sedang proses seleksi. Ada pemilihan mahasiswa berprestasi, dan kita patut bangga 3 wakil ISI, itu 2 dari Fakultas Seni Media Rekam, teman-teman. Kebetulan ada di sini, ada Mbak Lisa dan Mas Gandit, selamat. Dan sebagainya, bahwa kompetisi-kompetisi ini memang ditujukan untuk penguatan soft skill mahasiswa. Nah, kegiatan dan prestasi yang diraih mahasiswa tentu saja
seperti yang di awal tadi sempat saya prolog, tidak akan dalam tanda kutip disia-siakan. Bukan hanya kemudian sekedar menjadi juara dan dapat sertifikat, tapi ini bisa diakui menjadi bagian dari capaian pembelajaran. Ini yang kemudian kita sebut sebagai rekognisi kegiatan, mestinya ada prestasi, rekognisi kegiatan prestasi mahasiswa atau pengakuan kegiatan karya prestasi mahasiswa. Nah, ini saya skip dulu. Ini cepat aja teman-teman, beberapa penghargaan yang atau prestasi yang diraih ISI Yogyakarta di tahun 2020. Peksiminas kita meraih juara umum ISI Yogyakarta. Kebetulan untuk Peksiminas hanya ada yang fotografi, karena untuk film ada di FFMI dan untuk animasi ada di LIDM. Nah, ini apa yang kemarin kita kirim. Terus 2 wakil media rekam yang lolos ke PIMNAS ada Mbak Itaki dan Mbak Agita Sandra. Bahkan Mbak Itaki berhasil meraih medali perunggu di PIMNAS 33, sebuah prestasi yang sangat membanggakan buat ISI, khususnya Fakultas Seni Media Rekam. Nah, ini saya cepat aja teman-teman. Nah, PKPM itu dapat disetarakan dengan kualifikasi tertentu, teman-teman. Jadi prestasi yang tadi sudah diraih, karya yang sudah dibuat teman-teman, kemudian kegiatan yang sudah dilakukan teman-teman, baik nasional maupun internasional, bisa disetarakan dengan kualifikasi tertentu seperti pengganti pertemuan kelas, nilai mata kuliah, bahkan sampai bebas ujian tugas akhir. Ya, bahkan sampai bisa bebas ujian tugas akhir. Nah, maka ekivalensinya kira-kira seperti ini. Di dalam peraturan rektor menyebutkan yang pertama, apabila teman-teman menulis di dalam jurnal ilmiah atau membuat artikel ilmiah di dalam jurnal terindeks Scopus atau Thomson Reuters atau Sinta 1, ini merupakan kalau di dalam bahasa media itu yang disebut rating ya teman-teman. Ini adalah rating untuk jurnal yang tulisan yang dibuat teman-teman ini misal ya, ini tulisan yang dibuat teman-teman ini bagian dari tugas akhir. Maksudnya bagian dari tugas akhir gini. Jadi teman-teman sudah punya ide tugas akhir, katakanlah sudah riset atau melakukan penelitian atau mungkin motret atau sudah syuting, kemudian ditulis, ya, dan tulisannya itu dimuat di dalam jurnal ilmiah yang terindeks itu tadi, dan teman-teman menjadi penulis pertama. Artinya itu dimuat ya, benar-benar sudah dimuat, maka dapat digantikan ya, atau ini dapat menggantikan sidang ujian TA dan mendapat nilai A. Maksudnya kalau teman-teman sudah berhasil seperti itu, nggak perlu sidang dan otomatis akan mendapat nilai A, gitu ya. Dan yang kedua, apabila teman-teman punya sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi nasional, misalnya dari sebuah LSP, lembaga sertifikasi profesi, yang teman-teman dinyatakan kompeten di dalam bidang ilmu tertentu, misalnya kompeten di dalam editing film, itu di SKKNI sudah ada, dan teman-teman mendapat sertifikat itu, maka setara dengan mata kuliah tertentu yang relevan. Maksudnya begini, karena ini digunakan sebagai aturan umum, maka yang menentukan ini nanti prodi, teman-teman. Jadi misalnya dapat menggantikan nilai mata kuliah produksi film fiksi, dapat menggantikan mata kuliah editing film misalnya gitu. Jadi dia tidak perlu ikut kuliah editing film, dan nanti dia dapat nilai. Nah, nilainya A, B atau C itu yang menentukan adalah tim asesmen PKPM yang ada di tiap-tiap fakultas. Kemudian misalnya teman-teman punya medali gitu ya, tingkat internasional, maka konversinya adalah mata kuliah tertentu yang relevan dan mendapat nilai A. Jadi yang saya hijaukan itu nanti akan ditentukan oleh prodi. Misalnya teman-teman menjuarai kompetisi foto internasional begitu, maka berhak atas nilai mata kuliah tertentu.
mata kuliah tertentu itu bisa jadi satu, bisa jadi beberapa. Karena di dalam MBKM ada mata kuliah yang memang itu fungsinya untuk ditukar dalam tanda kutip dengan kegiatan-kegiatan. Ya teman-teman ya. Jadi yang 80 sampai 86 SKS itu fix dari prodi, di prodi maksudnya. Dan sisanya itu bisa ditukar oleh teman-teman dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, kemudian medali pada kejuaraan tingkat nasional seperti PIMNAS, POMNAS, Peksiminas. Nah, apabila besok teman-teman menjadi wakil media rekam misalnya untuk Peksiminas, misalnya teman-teman foto, kita delegasikan untuk kompetisi Peksiminas, dan misalnya juara 3 aja misalnya. Nah, maka akan digantikan oleh mata kuliah tertentu dan otomatis mendapat nilai A misalnya. Nah, ini ada di dalam aturan teman-teman. Jadi ini bukan karang-karangan, hanya interpretasinya itu nanti dikembalikan ke prodi. Karena yang akan menentukan nilai mata kuliah dan mata kuliahnya adalah prodi. Demikian juga dengan misalnya lolos seleksi keikutsertaan dalam kejuaraan tingkat internasional maupun nasional. Jadi misalnya teman-teman lolos seleksi aja, itu juga bisa diakui. Tentunya nanti dengan bobot yang berbeda dibanding kalau teman-teman mendapatkan medali. Berikutnya lagi apabila teman-teman, nah ini kan kemarin banyak dari media rekam yang sudah submit keikutsertaan dalam PKM gitu ya. Jadi lolos seleksi keikutsertaan PKM misalnya atau KBMI. Jadi lolos seleksi itu ya misalnya KBMI ya terdanai secara nasional. Kalau PKM juga terdanai secara nasional, atau mungkin yang bisa submit saja itu nanti akan bisa diakui dengan kriteria-kriteria tertentu. Apakah bisa menggantikan satu mata kuliah ataukah mungkin menggantikan sebagian dari pertemuan mata kuliah. Nah, itu nanti yang akan menentukan adalah tim asesmen PKM. Kemudian, nah ini misalnya pemusatan latihan resistensi seni, youth camp, festival film internasional dan nasional. Jadi misalnya teman-teman ikut kompetisi, ikut festival misalnya animasi yang ada di Singapura misalnya, hanya ikut serta aja, ya. Atau kemudian ikut pameran di Belgia misalnya, atau ikut screening internasional di Italia seperti yang kemarin dilakukan beberapa teman-teman. Itu bisa dianggap sebagai pengganti pertemuan mata kuliah dengan jumlah pertemuan tertentu yang nanti akan diatur atau ditentukan oleh tim asesmen. Nah, apabila kalau dihitung secara bobot itu setara dengan jumlah SKS tertentu, itu juga hitungannya nanti akan beda lagi teman-teman. Jadi misalnya nih, yang skala internasionalnya mungkin lebih mudah dengan waktu yang sedikit, kemudian yang skala internasionalnya mungkin dianggap lebih sulit dengan waktu atau durasi yang banyak misalnya. Nah, itu hitungannya juga akan berbeda. Termasuk di dalamnya misalnya teman-teman bikin bikin seminar gitu. Malah kalau bisa menjadi pemakalah seminar dan sebagainya. Itu juga akan diakui sebagai bagian dari mata kuliah atau sebagai pengganti nilai mata kuliah. Jadi ini ya pendaftaran hak kekayaan intelektual. Jadi misalnya teman-teman punya foto misalnya, terus didaftarkan haki dan sertifikat hakinya keluar, maka itu bisa setara dengan mata kuliah tertentu yang relevan, yang nanti akan ditentukan oleh tim asesmen. Termasuk di dalamnya peserta pameran internasional, peserta pementasan internasional, peserta pemutaran film internasional, dan pemakalah seminar internasional. Nah, yang menarik ini teman-teman, bagi yang jago banget bahasa Inggris gitu ya, terus tes TOEFL dengan skor seperti yang ada di layar 550 misalnya, atau TOEFL ITP skor di atas 79, IELTS dengan skor di atas 65, maka nilai mata kuliah bahasa Inggrisnya otomatis A. Nah, artinya begini. Sebelumnya mungkin kalau ada yang di dalam hati bertanya, loh kalau misalnya udah mengambil mata kuliah bahasa Inggris, gimana? Dan nilainya ya udah A, ya sudah kalau itu nasib aja. Tapi kalau misalnya teman-teman belum pernah menempuh kuliah bahasa Inggris,
tapi punya sertifikat itu, nanti teman-teman tetap harus ngambil KRS bahasa Inggris itu, tapi nggak perlu kuliah dan otomatis nilainya A. Gitu. Demikian juga dengan yang lainnya. Nah, oh ya masih ada satu, mengikuti kegiatan seminar sehari atau workshop sehari diakui setara dengan satu pertemuan mata kuliah tertentu. Nah, jadi misalnya ada workshop fotografi misalnya yang teman-teman ikuti dan workshop itu sehari atau seminarnya sehari, maka itu bisa untuk menggantikan satu pertemuan. Artinya ini seperti teman-teman dapat diskon persensi seolah-olah seperti itu ya. Nah ini akan ditentukan secara teknis oleh tim asesmen PKPM dari fakultas. Nah dan seterusnya teman-teman bisa baca di layar. Nanti ini akan kita share ke teman-teman ya. Nah termasuk juga misalnya ada kegiatan yang tidak ada di dalam 10 kriteria itu, teman-teman tetap akan mendapatkan hak untuk disetarakan. Tentunya ini melalui keputusan tim review PKPM. Nah, alurnya begini teman-teman. Supaya kegiatan teman-teman itu direkognisi, sekali lagi supaya kegiatan teman-teman itu direkognisi atau bisa diakui, ada dokumen penting yang harus dipegang teman-teman, yaitu surat tugas kegiatan. Nah, untuk informasi teman-teman, mulai tahun 2021 ini mahasiswa-mahasiswa yang melakukan kegiatan di luar, misalnya seperti pameran di luar atau memberikan workshop di luar, itu silahkan berkomunikasi dengan dosen wali dan program studi untuk kemudian akan kita buatkan surat tugas. Jadi alurnya kira-kira seperti ini teman-teman. Jadi silahkan ngobrol sama dosen wali, juga ngobrol sama prodi. Ya ini sifatnya mungkin ngobrol aja, bukan kemudian untuk minta persetujuan boleh dan tidak boleh, tapi ini lebih kepada berstrategi terhadap kegiatan ini. Tentu saja prodi dan dosen wali akan memberikan pertimbangan-pertimbangan atau dukungan-dukungan dalam bentuk lain. Nah, nanti silahkan teman-teman berkomunikasi dengan layanan kemahasiswaan untuk untuk kita komunikasikan juga dengan dekan dan mendapat surat tugas kegiatan supaya ini diakui. Karena memang salah satu syaratnya harus ada surat tugas, teman-teman. Berikutnya, jika kegiatan sudah selesai, bagaimana proses rekognisinya atau mekanisme rekognisinya? Jadi, teman-teman melaporkan ke prodi, juga termasuk nanti melaporkan ke bidang kemahasiswaan, kegiatan yang sudah selesai itu, nanti prodi akan melaporkan kepada dekan, dan dekan kemudian memerintahkan tim asesmen untuk melakukan proses itu. Jadi setelah tim asesmen merasa bahwa oh ini layak diakui, oh ini layak dianggap sekian pertemuan, oh ini layak di mata kuliah ABC misalnya, oh ini nilainya A atau B aja misalnya. Itu semua ditentukan oleh proses asesmen itu tadi. Nah, kemudian apabila asesmen selesai akan dilaporkan kepada dekan dan dekan akan mengeluarkan surat kelayakan PKPM. Nah, surat inilah yang nanti jadi semacam kupon gitu ya, kayak kupon gitu teman-teman, jadi semacam voucher atau kupon untuk mengganti nilai itu. Nah, kira-kira seperti itu mekanisme sederhananya. Nah, ini sekarang syaratnya. Tentu saja syarat ini kemudian tidak berlaku semua. Maksudnya ini tergantung pada karakteristik kompetisi, karakteristik kegiatan maupun karakteristik karyanya, teman-teman. Nah, satu, sertifikat asli. Sertifikat asli ini misalnya teman-teman mengikuti atau mengikuti kompetisi film atau fotografi internasional misalnya ya. Kadang-kadang memang buktinya belum tentu sertifikat. Nah, sertifikat ini misalnya ada, ya itu dilampirkan. Tapi kalau ternyata memang dokumen buktinya tidak ada sertifikat, ya pasti ada dokumen bukti lainnya, gitu ya. Nah, sertifikat ini misalnya seminar itu biasanya kan luarannya ada sertifikat, apapun lah. Jadi yang
yang memang ada sertifikatnya, ya cantumkan sertifikatnya. Tapi kalau tidak ada dokumen lain yang itu bisa menjadi pendukung. Kemudian dokumentasi kegiatannya. Artinya reviewer dari PKPM itu nanti akan tahu bahwa oh beneran kok melakukan kegiatan ini karena ada dokumentasi fotonya misalnya, atau dokumentasi videonya misalnya. Jadi bukti yang menunjukkan bahwa aktivitas itu ada. Nah, contoh, misalnya teman-teman sertifikat TOEFL tadi, masa iya harus ada dokumen ketika teman-teman lagi ujian? Nah, itu beda. Kalau itu ya syaratnya hanya sertifikat TOEFL-nya asli itu sudah. Kemudian apabila TOEFL itu dilakukan secara online misalnya, maka tautan dari tes TOEFL itu atau linknya juga nanti harus disertakan. Dan sebagainya dan sebagainya. Ini akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing masing-masing karya, masing-masing kegiatan atau masing-masing prestasinya. Nah, misalnya contoh lain ya, URL atau tautan media sosial penyelenggara gitu. Misalnya teman-teman mengikuti kompetisi KBMI, apakah penyelenggaranya siapa? Penyelenggaranya Dikbud gitu. Apakah dia punya tautan medsos? Ada di Instagram. Apakah dia punya URL atau tautan website? Ada. Kalau Kemdikbud atau Belmawa. Bukti undangan. Nah, bukti undangan kalau misalnya kayak PKM itu kan undangannya adalah dari Dikbud ke rektor. Nah, itu nanti teman-teman bisa minta bukti undangan itu ke bidang kemahasiswaan. Kemudian bukti pendaftaran atau submisinya. Nah, itu mungkin screenshot ketika teman-teman pas ngupload gitu ya, pas ngupload ke Simbel Mawa misalnya. Dan kalau surat tugas dari kampus itu otomatis karena pasti akan kita buatkan. Nah, kira-kira ini teman-teman, sehingga mulai sekarang cobalah untuk ketika nanti teman-teman berkegiatan yang luarannya mungkin karya atau luarannya dokumen gitu atau bahkan prestasi, mulailah memikirkan syarat-syarat ini teman-teman. Upayakan sebanyak mungkin itu bisa diperoleh. Nah, ada hal yang lebih menggoda bahwa prestasi ini khusus prestasi ya teman-teman tapi ya. Prestasi ini selain mendapat rekognisi atau pengakuan, ISI Yogyakarta akan memberikan insentif prestasi. Nah, tahun 2020 kemarin ada 17 mahasiswa FSMR yang melaporkan prestasinya ke kami dan kami kirimkan ke ISI. Teman-teman yang berprestasi itu mendapatkan insentif berupa uang. Lumayan lah, ada yang 1 juta malah kalau nggak salah. Nah, tentu saja ini menjadi penyemangat untuk teman-teman bahwa selain prestasi itu menjadi kebanggaan teman-teman, juga bisa diakui menjadi bagian dari mata kuliah, sekaligus ada insentif lain yang mungkin itu menjadi penyemangat. Nah, asesmen PKPM ini akan dilakukan 2 kali teman-teman, yaitu maksudnya di dalam 1 semester, setiap tengah semester dan tiap akhir semester. Jadi setiap semester pasti ada dan 2 kali setiap semester. Nah, ini akan mulai diberlakukan efektif di semester depan. Jadi silahkan teman-teman menyesuaikan diri, mulai kemudian merencanakan hal-hal yang berkaitan dengan capaian prestasi maupun karya maupun kegiatan-kegiatan dengan dokumen-dokumen yang mungkin bisa membantu teman-teman nanti ketika tugas akhir mengisi yang namanya SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Nah, kurang lebihnya itu teman-teman. Saya berharap ada diskusi, ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa ditanyakan kepada kami, bisa dijawab oleh Pak Dekan mungkin nanti, Pak PD1, atau mungkin saya sendiri. Bagi yang bertanya dapat goodie bag. Terima kasih, selamat siang. Nah, itu sekilas paparan teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan raise hand. Mas Janu mungkin nanti bisa nyatet. Yuk. Langsung. Oh, lewat chat ya. Sorry. Sebentar. Kalau lewat chat,
Ada Mbak Putri Sima, silakan Mbak Putri. Saya mau tanya Pak, kalau kan tadi sempat apa dibahas terkait P3 Wilson. Nah itu kalau misal semester lalu udah pernah ikut P3 Wilson gitu, apakah bisa digunakan? Kan terus kan berlakunya PKPM itu tadi kan di semester depan kan Pak. Nah itu apakah bisa diekivalensikan? Gitu Pak. Itu aja, Sima. Bentar, sama satu lagi, bentar. Oh, udah sih Pak, itu aja deh. Oke, baik Sima, terima kasih. Artinya kegiatan-kegiatan kebetulan karena P3 Wilson itu merupakan salah satu kegiatan yang formal diisi, dan itu kalau kita bicara bukan peringkat ya, tapi semacam rating lah. P3 Wilson itu kan cukup bergengsi gitu. Nah, meskipun yang menentukan keputusan nanti bukan saya, tapi saya punya keyakinan itu tetap bisa diakui, karena yang dimaksud dengan diberlakukan semester depan itu proses pengakuannya, Sima. Yang diberlakukan adalah proses pengakuannya. Kalau kegiatannya kita bisa mundur, meskipun mungkin mundurnya akan kita lihat ketika dalam frame MBKM ini sudah mulai. Jadi mungkin mundurnya nggak terlalu jauh gitu ya. Karena MBKM itu secara efektif diberlakukan di 2020-2021, sehingga saya secara pribadi punya keyakinan seharusnya bisa. Tapi secara teknis saya pasti akan tanyakan. Atau mungkin Pak Edil atau Pak Dekan bisa memberikan gambaran lain apabila kegiatan itu dilakukannya sudah mungkin semester lalu gitu ya. Semester lalu ya sih Maya? Iya Pak. Oke. Saya pikir sih masih nggak masalah. Gitu ya. Terjawab ya. Tadi yang raise hand Joko sama siapa tadi? Sama Fikri. Terserah mau Fikri dulu apa Joko dulu. Kayaknya Joko dulu tadi yang raise hand. Sebenarnya pertanyaannya tuh hampir sama Pak, karena kan ya tahun kemarin, semester kemarin tuh saya juga ikut P3 Wilson kan. Nah itu putus Jok. Apakah bisa ditukar gitu Pak? Kan P3 Wilson kalau yang semester kemarin kan cuma 1 bulan dilaksanakannya. Nah itu kira-kira itu bisa menukar jam atau SKS itu berapa SKS gitu ya Pak, atau ininya penghitungannya tuh gimana? Ya, jadi begini, karena sesungguhnya kurikulum Kampus Merdeka ini sendiri secara formal kan memang belum diberlakukan gitu ya. Jadi pengakuannya itu sudah mulai jalan, dan mestinya itu akan seiring dengan kurikulum MBKM-nya. Nah, kalau misalnya semester depan memang kurikulumnya itu benar-benar ganti gitu ya. Jadi Pak Edil mungkin nanti bisa menambahkan. Kalau kurikulumnya benar-benar ganti, ya itu nanti bisa dikonversi di dalam kelompok mata kuliah MBKM-nya. Jadi misalnya nih, ada 80 SKS atau 86 SKS yang mata kuliahnya fix tetap gitu ya. Terus ada 40 SKS yang kurikulumnya MBKM. Misalnya mata kuliahnya adalah misalnya saya tidak bisa bicara mata kuliahnya karena memang belum didok. Jadi ini saya hanya analogi atau etok-etok ya Joko ya. Misalnya mata kuliahnya riset terapan misalnya. Terus kemudian ada mata kuliah lain apa misalnya. Nah, itu mungkin bisa dikonversi di dalam kelompok mata kuliah baru itu yang ada di kurikulum MBKM Joko. Nah, kalau pertanyaannya kemudian berapa SKS yang bisa diakui atau kalau pertemuan berapa pertemuan yang diakui, ini tentu saja belum bisa kujawab secara resmi karena sosialisasi SK atau peraturan rektor ini baru saja terbit. Fakultas baru membentuk tim untuk kemudian menggodok formula ini, jadi mata kuliahnya apa diganti apa dan sebagainya, sehingga belum bisa dijawab ya Joko ya. Tapi sesuai aturan
rektor itu, maka itu ada hak yang bisa dipenuhi meskipun kita belum tahu di mata kuliah apa, wong kurikulumnya juga belum berlaku, kemudian jumlahnya juga belum tahu. Gitu Joko ya, semoga menjawab. Tapi tolong Joko dan teman-teman dan Cima, tolong berkomunikasi juga dengan prodi dan kemahasiswaan supaya termasuk juga akademik, supaya tidak lupa ya, supaya kalian juga tidak lupa dan kami tetap bisa diingatkan bahwa oh pernah ada kegiatan ini. Makanya nanti kita akan tetap bikin sebuah atau ciptakan sebuah sistem supaya Joko bisa melaporkan, Joko dan Sima bisa melaporkan kegiatan untuk dikonversi jadi mata kuliah tadi. Gitu ya Joko dan Sima ya. Pak Ya, Edil Pak. akan menambahkan? Sedikit aja Pak Rifko. Jadi tentunya kita berpikir jangan sampai mahasiswa terugikan karena beberapa hal pasti. Tetapi ada hal yang juga ini baru proses pengenalan, yang proses perlu penggodokan. Jadi kemungkinan nanti akan ada ekuivalen dan sebagainya tentunya iya. Karena kan ini semuanya belum terdok semuanya, karena kita pun juga baru meraba-raba. Tetapi kita sudah mengarah ke sana, ya paling tidak punya celengan dulu lah. Jadi misalkan tadi kalau Pak Go tadi mengatakan, oh aku udah punya sertifikat TOEFL 550, ya ini tak simpan dulu sebagai bukti. Suatu ketika ini saya tukarkan. Mungkin P3 Wilson nanti prosesnya ada di mata kuliah magang. Nanti P3 Wilson-nya nanti akan dihargai berapa SKS, terus kemudian akan mengganti mata kuliah apa, nanti ketemunya di program magang, dan itu pun juga ada sesuatu hal yang ada proses penambahan juga. Atau nanti diganti dengan mata kuliah apa untuk ekuivalennya. Jadi terima kasih inputnya, nanti akan saya catat, ini sudah saya catat, nanti menjadi bahan kami. Paling tidak proses pengenalan dari awal ini akan menjadi impian dulu. Maksudnya oh saya akan kemana nih? Oh paling tidak, oh aku pengen ini, aku pengen ini. Nah nantinya insya Allah yang diinginkan itu akan bisa tercapai seperti yang diharapkan. Itu Pak Arif tambahannya. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Edial. Informasi yang melegakan. Kemudian tadi Fikri ya. Silahkan Fikri. Suaranya kayak kekompres deh. Fikri. Cek sound. Atau lewat chat nggak apa-apa Fik, kalau nggak bisa lewat voice silahkan di chat. Teman-teman lain boleh bertanya lewat chat juga. Pak, saya mau nanya satu kali lagi. Boleh? Oh silakan. Sambil menunggu Fikri ngetik. Ini kan tahun kemarin itu pernah ngikutin lomba gitu kan. Nah, dan tahun kemarin itu ada mission buat sertifikat itu kan Pak. Nah mungkin ada beberapa teman gitu yang mungkin nggak ngeh soal itu, dan apakah bisa kalau disubmit di tahun 2021 Pak yang sertifikat pernah jual tahun 2020. Oke. Sudah Jok, gini ya. Ya ini problem umum sih. Mungkin tidak hanya teman-teman mahasiswa saja yang mengalami ini, tapi juga kadang-kadang kami dosen juga suka bukannya nggak diberi surat tugas atau apa ya Joko ya, tapi kadang-kadang kami lupa saja, hanya sepele saja lupa. Terus kemudian ketika kami nanti membutuhkan itu ya kadang-kadang perlu mencari surat tugas lagi gitu. Nah, kalau untuk bedanya begini, kalau yang tadi ditanyakan Joko itu karena antara P3 Wilson kemudian PKM dan tadi kegiatan kompetisi yang ditanyakan Joko itu agak beda secara administrasi. Jadi gini, kenapa tadi untuk yang
PKM dan P3 Wilson yang sudah dilakukan tetap bisa kita akui karena di situ ada pasti ada surat tugasnya, Sok. Ya kan, pasti ada surat tugas ya. Maksudnya surat tugas itu kalau di PKM ketika nama-nama yang kemudian lolos seleksi tingkat isi yang itu ditandatangani oleh Pak Purek 1 itu bisa sekaligus sebagai pengganti surat tugas karena kan ada keterangan secara formal. Demikian juga dengan P3 Wilson. Itu Joko dan Simat teradministrasi secara formal di LPPM. Sehingga itu bisa diakui karena dokumennya sudah ada, pasti ada gitu, pasti ada. Walaupun mungkin sekarang Joko sama Sima belum pegang atau misalnya sudah pegang. Nah, tapi kalau prestasi tahun lalu misalnya yang kemudian baru dibuatkan surat tugas sekarang, kan tahunnya sudah beda, tanggalnya juga sudah beda. Nah, itu secara administrasi yang tidak mungkin. Itu, Jok. Kalau yang P3 Wilson kan itu pasti sudah ada. Itu pasti sudah ada. Tapi kalau yang kompetisi-kompetisi yang kemarin itu tidak mungkin kita membuat surat tugas sekarang karena wong sudah terjadi kok gitu. Nah, yang bisa adalah misalnya sertifikat TOEFL itu tadi dengan periode atau ketika diterbitkan itu tidak di luar masa kampus Merdeka ini diberlakukan. Nah, 2020 itu mungkin masih bisa. Kemudian misalnya sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi itu bisa, Joko. Gitu ya, Joko ya. Boleh menambahkan Pak Arif? Silakan Pak Dial. Dan itu ada jangka waktunya Pak Arif untuk TOEFL, biasanya 2-3 tahun. Oh iya ya, biasanya ada jangka waktunya, Ji. Ji, betul Pak Arif. Begitu ya, Joko ya. Oh, baik Pak, terima kasih. Ji, matur nuwun. Pertanyaan dari Eko Junianto, kalau sudah bekerja sesuai jurusan, apakah masuk SKS magang? Nah, ini menarik ini. Pak Edial mau menjawab mungkin? Jika memang statusnya bekerja gitu, apakah bisa masuk magang? Baik, begini. Jadi itu bisa diawali bekerjanya itu di mana? Bekerjanya di mana? Apakah bekerja mandiri ataukah bekerja dengan orang lain atau bagaimana? Nah, ini perlu penjelasan karena ini pun juga aturan-aturan itu baru kita godok, Mas, sehingga nantinya kita harapkan kita umumkan juga nanti pada saat spesifikasinya. Karena ada dua hal, itu adalah urusan nanti konsultasi ke masing-masing tempat. Karena gini, MBKM ini harusnya terkait dengan beberapa mata kuliah, Mas. Misalkan program yang sudah kerja, mengikuti program itu juga diikuti tahunan itu juga. Karena wirausaha nanti akan didampingi oleh pendamping dan sebagainya. Jadi aturan-aturan itu nanti akan kami akomodir, kami terima dulu bekerjanya seperti apa, bentuknya seperti apa, sama atau tidak dan sebagainya. Gitu, Pak Arif, monggo. Iya, Pak Ed, matur nuwun. Baik, Eko. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Edial, memang tetap harus dilihat dulu gitu ya. Sekali lagi harus dilihat dulu bidang kerjanya. Karena ini pertanyaan Eko mungkin bisa berarti dua ya, maksudnya diakui untuk MBKM-nya atau mungkin masuk SKS magang seperti magang yang kita sekarang, maksudnya yang belum MBKM. Nah, kalau ini sebenarnya pertanyaan umum yang sering ditanyakan. Dulu kebetulan ketika saya masih sekretaris prodi, banyak mahasiswa yang, Mas, kalau aku udah kerja misalnya katakanlah 3 bulan di PH ini, aku bikin ikut syuting film ini gitu, itu bisa diakui buat magang nggak, Mas, gitu. Nah, biasanya pertanyaanku gini, Eko. Satu, secara administrasi, apakah ada korespondensi, misalnya pengajuan surat ke perusahaan itu, gitu ya. Kalau ada bukti korespondensi, itu nyicil ayam dulu, modal dulu, berarti masih bisa diurus ke kampus untuk mendapatkan surat pengantar ke kampus meskipun berlakunya surut gitu. Maksudnya kerjanya udah jalan atau kerjanya udah selesai, tapi suratnya baru masuk. Nah, karena itu sekali lagi tergantung pada pihak tempat magang itu, apakah dia bersedia disurati kampus untuk dimohon sebagai tempat KP. Kalau perusahaannya bersedia ya nggak masalah gitu. Jadi nanti
suratnya berlakunya jadi mundur. Ya itu sifatnya bantuan dan kebijakan ya, tapi secara formal ya mestinya jangan begitu. Tapi kalau yang dimaksud adalah untuk konteks MBKM tadi ya seperti yang disampaikan Pak Ed, karena harus dilihat dulu mata kuliah apa saja yang nanti bisa diakui, terus seberapa secara durasi waktunya, karena kan kalau misalnya teman-teman kerja itu yang akan disetarakan dengan magang ya harus dilihat dulu apakah sesuai dengan 20 SKS dalam satu semester misalnya. Gitu Eko ya. Jadi ini sekali lagi jawabannya adalah harus kita lihat dulu. Begitu. Kemudian Wahyu bertanya, kalau sebelumnya pernah mengikuti pelatihan di Balai Diklat, ikut pameran, mengisi seminar bla 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 dan ada sertifikatnya. Sementara kita sudah menginjak tugas akhir, keuntungan apa saja yang kami ya kui nasib Wahyu. Tapi gini Wahyu, karena ini sudah tugas akhir, kamu sudah dapat nilai dari mata kuliah, apa ya? Dan kebetulan untuk diploma, apakah yang MBKM ini untuk diploma gimana Pak Ed? Kurikulum MBKM? Atau mungkin Pak Samuel? Kayaknya untuk yang diploma sudah including ya, maksudnya include udah ya? Masuk ya. Teman-teman. Ya itu tadi Wahyu, karena kamu udah tugas akhir ya mau gimana lagi? Kalau boleh saya menambahkan, jadi ini efektif untuk di tahun 2019-2018 deh. Karena yang untuk MBKM ya, tetapi kalau untuk pernyataan prestasi kemungkinan ya kalau sudah TA ya amat ya nganu nguyai segoro lah, mau ditambah apa lagi gitu. Iya. Saya pikir itu, tetapi tanpa mengurangi apapun bahwa adanya sertifikat penghargaan itu jangan itu tetap ada nilai plus pada saat nanti Anda masuk ke dunia kerja. Ya, betul. Sebenarnya permasalahan yang ada di sini tentunya penyetaraan yang tadi dibicarakan dengan Pak Arief tadi tentunya misalkan kayak ada TOEFL dan sebagainya itu adalah ungkapan perhatian pemerintah dan perguruan tinggi terhadap prestasi-prestasi yang pernah dilakukan oleh mahasiswa atau pelajaran-pelajaran tanpa disengaja gitu ya atau disengaja yang pernah dilakukan sehingga yang dulu pernah dilakukan tidak pernah ternilai atau tidak pernah terlacak sekarang malah mungkin terlacak. Logikanya begini, kalau orang ekonomi itu menggugah orang supaya nyimpen duitnya jangan di bawah bantal tetapi di bank supaya itu berbunga. Jadi analoginya seperti itu, daripada sertifikat Anda itu hanya di dalam map, logikanya lebih baik itu diberikan kepada lembaga supaya ada penghargaan plus. Sehingga misalkan tadi TOEFL misalkan saya sudah 200 gitu sudah 550. Logikanya daripada itu saya simpan terus, itu kan tidak ada gunanya. Terus akhirnya saya mengikuti mata kuliah bahasa Inggris 2, rugi 1 semester. Tentunya kalau memang saya sudah pernah melakukan karena TOEFL ada jangka waktunya 2 tahun, maka saya masih bisa nyicil, maksudnya masih bisa nyicil, saya masih ngirit 2 SKS dan ngirit tahun itu, sehingga pihak perguruan tinggi memberi penghargaan itu untuk mendapat nilai A. Itu banyak sekali ekuivalen yang akan didapat yang dulunya itu tidak pernah terorbitkan, sekarang diorbitkan. Jadi ini adalah wujud perhatian pemerintah terhadap kita semua, terutama terhadap mahasiswa untuk sesuatu hal yang memang menjadi haknya itu bukan hak ya dalam artian kalau itu bisa ada penghargaan lebih maka di situ ada penghargaan yang lain. Tentunya tidak seperti ini semua penghargaan itu bisa diekuivalenkan begitu kan Pak. Ikut lomba 17-an terus juara 1 terus Pak ini terus tidak masuk kuliah 4 kali. Nah itu kan tidak begitu maksudnya. Begitu kan Pak Arief? Terus juara lari karung terus itu nanti ekuivalennya saya tidak masuk 2 kali itu bukan itu. Jadi tentunya ada standar-standarnya yang nanti kita bisa obrolkan itu menjadi sebuah ekuivalen. Tentunya
yang nanti akan membuat jangan di antara mahasiswa akan menjadi ribet gitu ya, karena memang kita ada aturan-aturan yang itu bukan aturan yang kita buat, tetapi aturan yang negara buat. Ya. Saya pikir itu Pak tambahan itu. Terima kasih Pak Edial. Nambahin lagi untuk Wahyu. Jadi gini Wahyu, nanti semua yang disebutkan tadi, terutama prestasi kan kemarin 2020 sudah kita data. Dan kita sebenarnya sebagian mungkin separuh lebih separuh lebih sudah ada sertifikat dari fakultas. Jadi fakultas membuatkan surat sertifikat buat teman-teman, sertifikat penghargaan yang itu nanti bisa untuk mengisi yang namanya SKPI. Besok kalau sudah selesai ujian kan teman-teman diminta untuk melengkapi data SKPI. Jadi paling itu Wahyu, kita akan terbitkan sertifikat penghargaan. Kedua, sebenarnya kalau animasi ya, karena kebetulan beberapa kali saya dimintai izin juga mahasiswa yang diklat ke Bali, diklat animasi dulu. Mereka saya bebaskan presensi, maksudnya presensinya tetap saya anggap gitu. Jadi bukan mereka kemudian nggak masuk. Jadi presensinya aku anggap, dan rata-rata nilainya di kelas ku dulu kebetulan itu 3D ya, itu nilainya juga A. Jadi sebenarnya secara tidak langsung ada pengakuan, tapi waktu itu memang karena belum ada MPKM dan secara formula juga belum disusun, maka ya itu menjadi kebijakan masing-masing dosen aja. Gitu Wahyu. Sementara untuk pertanyaannya Rofian ini menarik, apakah misalnya pernah juara lomba fotografi dan sebagai narasumber dalam workshop fotografi bisa meningkatkan nilai yang kurang di semester lalu? Ini menarik Rofian pertanyaanmu. Nah, besok akan kita lihat apakah nilai mata kuliah yang dimaksud itu mata kuliah yang nanti di MPKM kan, atau mata kuliah inti. Kalau mata kuliah inti, tentu saja tidak bisa, karena yang bisa ditukar itu di kelompok mata kuliah MPKM. Itu satu. Yang kedua, sampai saat ini kami belum tahu perubahan kurikulum dari prodi fotografi maupun prodi yang lainnya untuk di kurikulum MPKM besok, Pak Rofian. Kalau misalnya mata kuliah yang kamu maksud itu masuk ke kelompok yang di MPKM kan, maka apa yang kamu tanyakan seharusnya bisa selama kegiatannya masih masuk di periode kampus Merdeka ini, misalnya 2020. Kalau 2018-19 itu dulu masih gagasan yang dicanangkan oleh Kemdikbud, tapi belum diimplementasikan oleh ISI. Gitu Rofian ya. Jadi jawabannya Pak Arif. Dalam Pak Edial? Nambahkan Pak Arif. Monggo Pak Edial. Jadi itu kemungkinan berlaku bisa tidak surut Pak. Misalkan mata kuliah saya begitu ya. Kalau menang lomba salon gitu kan, ada sebuah perjanjian di bawah tangan gitu ya. Kalau menang lomba salon ini langsung dapat nilai ini. Ada sebuah, tentunya ada terkait pada mata kuliah atau apapun dan tergantung juga pada dosen tertentu. Nah kalau itu sudah diambil masa lampau gitu ya, nah itu tentunya agak sedikit rumit karena sulit ya. Langsung ke belakang ya. Tentunya ini proses pergerakan ini untuk di masa yang akan datang pada saat proses itu terjadi. Itu akan lebih nyaman prosesnya Pak Arif. Terima kasih Pak Arif. Nah, terima kasih Pak Ed. Rofian ini jadi semakin cerah ya. Tapi begini, ada satu proses teknis yang tadi disampaikan Pak Edial agak sulit itu, saya sepakat Pak Edial bahwa yang disebut meningkatkan nilai kan bukan berarti misalnya nilainya sudah keluar tapi B misalnya dan sudah keluar semester lalu. Terus kemudian nilainya jadi A, itu secara teknis tidak mungkin karena nilai kan sudah masuk ke server PD Dikti. Jadi teman-teman setiap semester itu nilai teman-teman itu otomatis akan dikirimkan atau diunggah ke namanya PD Dikti. Itu pangkalan data macam-macam gitu ya, salah satunya adalah nilai, dan tidak mungkin nilai yang sudah ada di PD Dikti itu diubah. Nah, maka biasanya strateginya adalah dengan mengambil lagi mata kuliah itu, tapi seperti yang tadi disampaikan Pak Edial, jika ada deal-deal secara
kebijakan di tingkat kelas itu nilai bisa berubah, tapi berubahnya harus diambil lagi nilai itu di tahun berikutnya. Nah itu teknisnya biasanya begitu, Rofian. Tapi terima kasih atas masukan teman-teman ya. Ada lagi, silahkan. Jadi masukan ini nanti juga sekaligus untuk kami membuat guidance supaya masukan teman-teman ini menjadi perhatian. Silahkan. Ada lagi? Mungkin 1 atau 2 kali ya. 2 lagi karena sudah mendekati pukul 11. Disilakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya lagi. Atau dosen juga boleh kok kalau mau nanya. Mas Oscar udah senyum-senyum. Sambil megang dompet pasti itu. Tidak ada? Atau ada yang mau nggak harus bertanya kok, mengomentari juga boleh. Tidak ada, ya sudah. Baik, Pak Edial mungkin mau menambahkan lagi? Terima kasih Pak. Sambut. Baik, teman-teman semua, apa yang kita sampaikan hari ini semoga menjadi satu bisa pencerahan, titik tolak baru untuk ngupdate segala sesuatu di semester berikutnya, di tahun-tahun berikutnya dengan hal-hal baru ini, atau bisa menjadi catatan untuk lebih aktif lagi dalam berkegiatan, meraih prestasi maupun menelurkan karya. Ke depan ini akan sangat banyak kompetisi yang akan FSMR ikuti, jadi kami mohon partisipasi teman-teman untuk maju bareng, bukan hanya buat teman-teman, tapi juga buat lembaga itu satu kesatuan dengan teman-teman menjadi hal yang penting gitu ya. Kemudian semangat ketika kita kuliah secara daring ini mohon jangan surut juga, karena mungkin lelah, kita semua pun juga mungkin lelah karena ternyata kuliah daring itu melelahkan. Dan semoga semangat teman-teman tetap tinggi ya. Pak Arif, boleh nambah Pak Arif? Silakan Pak Dial. Oke, sedikit aja. Sebelum ditutup ini kayaknya begini. MBKM ini sementara ini masih belum disosialisasikan secara resmi karena itu hubungannya dengan institut dan kami baru menggodok semuanya. Sehingga nanti harapannya ada, justru kami akan ingin mendapat input lebih banyak seperti apa MBKM yang diinginkan siswa atau bagaimana. Nanti harapannya adalah ini adalah pengenalan dulu, nanti ada waktunya untuk sosialisasi dan pengenalan berikutnya yang lebih matang. Ini dari saya Pak. Terima kasih Pak Ejal. Ya teman-teman, ini akan kami pasti akan sosialisasikan terus-menerus ya. Karena memang prosesnya ini sedang berjalan terutama terkait kurikulum tadi. Terima kasih Pak Edial. Teman-teman semua, kita akan akhiri pertemuan pada siang ini. Pak Dekan masih ada, barangkali berkenan menutup secara formal Pak Dekan. Oh iya. Salah satu Pak Arif atau Pak Edial. Pak Edial aja. Ya sudah. Terima kasih Pak Dekan. Alhamdulillah pertemuan sosialisasi pengakuan karya prestasi mahasiswa untuk mahasiswa ISI Yogyakarta dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang ini selalu keliru gitu ya Pak. Suka kebalik-balik. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sosialisasi ini. Tentunya masih ada sosialisasi yang lain untuk penyempurnaan kita semua. Atas rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, pertemuan sosialisasi pengakuan karya prestasi mahasiswa kita selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif, Pak Dekan, dan semuanya. Terima kasih teman-teman. Tadi yang bertanya dan berkomentar, goodie bag-nya ada di kampus. Jadi kalau pas ke kampus silahkan kontak saya untuk mengambil goodie bag-nya. Terima kasih Pak Dekan, Pak Edial, Bu Retno, Bapak Ibu semua. Silahkan open cam sebentar supaya kita bisa
lakukan selfie bareng. Tak hitung ya. Wah, Alis di jalan tuh. Hati-hati, Lis. Iya, Pak. Oke. Apa-apa, ngambil apa? Lilit, ndak diseneni iki. Apa? Nak nganggo iki sik. Oke. 1, 2, 3. Start. Halaman satu lagi. Wah, ternyata udah hilang tadi, banyak udah pada live berarti ya sudah. Baik, terima kasih. Sehat-sehat selalu Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jaga kesehatan nggih. Nanti tak share ke grup kelas materi ini. Terima kasih. Selamat siang. Mas Janu, terima kasih. Kita akhiri.